Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabih Futuhul Ghaib Al-Babu An-Nurul Khamis wa Sittun fi qawlihi ta'ala kulla yawmin huwa fi syan ila an qala lakinnahu man ta'ata. Wa kadzalika la yadkhulu ahadun al-jannata fil akhirati bi amalihi bal bi rahmatillahi ta'ala. Lakinnahu yu'til ibadah fil jannati ad-darajat ala qadri amalihim. Itu juga enggak ngefeknya doa atas manfaat atau madorot kepada seseorang, yaitu seseorang tidak masuk ke dalam surga oleh amalnya. Yang diantara amal itu kan doa kayaknya. Bal birahmatillahi ta'ala, tetapi dia masuk surga itu oleh rahmat Allah ta'ala. Lakinnahu azza wa jal, tapi Allah ta'ala itu yu'til ibadah fil jannati ad-darajati ala qadri amalihim, tetapi Allah ta'ala memberikan hamba-hamba di dalam surga, memberikan beberapa derajat-derajat sesuai kadar amalnya. Waqad warada fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha salatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah datang hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yadkhulu ahadun al-jannata bi amalih? Qala, apakah seseorang itu masuk ke dalam surga dengan amalnya? Kata Rasul, tidak. Bal bi rahmatillah, tetapi oleh rahmat Allah. Faqala wala anta ya Rasulullah, terus bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Qala wala, saya pun sama. La adkhulu al-jannata bi amali bal bi rahmatillah, illa, kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah taala meliputi diri saya dengan rahmatnya. Kemudian wa wada'a yadahu ala hamatih, kemudian Rasulullah itu meletakkan tangannya di kepala beliau. Ya, artinya beliau seraya berdoa, ya, rahmat Allah itu meliputi dari atas kepala sampai ujung kaki, bukan? Wadzalika li'anna Allah la yajibu alaihi li ahadin haqqun. Dan itu enggak ada efek doa pada madarat atau manfaat bagi seseorang, atau amal baik buruk berefek kepada seseorang untuk masuk surga. Alasannya li'anna Allah la yajibu alaihi li ahadin haqqun, tidak ada hak yang wajib bagi Allah taala bagi seorang manusia pun, seorang makhluk pun. Wala yalzamuhul wafa bil ahad, dan Allah taala itu tidak wajib untuk menepati janji. Ya, karena itu kalau catatan kaki, yabdu anna asy-syekh qasada min dzalika anna Allah ghalibun ala amrih wala ya'khudhu bi dhawahiril ibadat wa inna ma yanzuru ila al-qulub wa adamul wafa bil ahd laysa min sifatillah. Ya, artinya melihat kepada sifat apa tuh? Kepada sifat ghalib, sifat perkasanya Allah taala, bahwa nggak ada satu apapun, nggak ada sesuatu apapun yang dapat mengatur Allah taala. Sehingga meskipun Allah taala itu berjanji, ya kan, Allah taala nggak berkewajiban untuk menepatinya. Sehingga bal yaf'alu ma yurid. Ya, karena Allah Ta'ala tidak melihat kepada dohir-dohir ibadah yang dilakukan manusia, tetapi melihat kepada hati. Bal yaf'alu ma yurid, tetapi Allah Ta'ala itu berbuat apa yang Allah kehendaki. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah menyiksa siapapun yang Allah kehendaki dan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan dosa syirik? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kalau dalam sebuah ayat itu. Kumaita tidur. Kumaita kiai. Allah mengampuni kudu di kopian kiai mah. Ya, baik.
Allah mengampuni kan di ayat ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, ya kan? Satu ayat. Ya. Ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, artinya dosa syirik itu nggak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi dosa di bawah syirik itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Terus di ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya. Bro, di kopian bro, kopi deh bro. Ini sesuai dengan keuluhiyahan, kerububiyahan Allah. Allah akan mengampuni segala. Allah innallaha la yaghfiru. Mana nih? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. La yaghfiru la innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sebab perbuatan menyentuhkan Allah berarti perbuatan menduakan Allah. Tapi selain daripada itu, qada Allah telah menentukan mengampuni segala kesalahan manusia. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Di mana itu jamu itu yang dari yang di ke Aiwan Pak, ada 2 botol itu Pak, dibawa ke balong itu Pak. Kan ada 3 tuh, yang 1 Aziz ambil, yang 2-nya dibawa Aiwan Pak. Menes. Kalau kali ke botol minum. Kan kembali lagi tuh ya ke apa, yaf'alu ma yurid ya, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wa yarhamu man yasha fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada Allah yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan. Artinya ketika Allah Ta'ala itu memberikan banyak rezeki kepada Cina misalkan, yaitu kehendak Allah. Bifadli rahmatihi wa minnatihi, dengan karunia rahmatnya, wa minnatihi nikmatnya, wa yamna'u may yasha bi'adlihi, dan Allah Ta'ala mencegah, menghalangi seseorang yang Allah kehendaki oleh keadilan Allah bi'adlihi. Wa kaifa la yakunu kadzalik, bagaimana tidak demikian, wal khalqu min ladun al arsy ila thara, sementara makhluk mulai dari arsy ila thara sampai ke lapisan bumi yang paling bawah, latihil ardu sabiati sufla, yaitu bumi yang ketujuh yang paling bawah adalah milkuhu wa sun'u, milik Allah, buatan Allah, la malika lahum ghairuh, tidak ada yang memiliki mereka kecuali Allah. Wala sani alahum siwahu, tidak ada pencipta mereka selain Allah. Allahu azza wa jal, hal min khaliqin ghairullah, adakah sang pencipta selain Allah? Wa qala ta'ala a ilahun ma'allah, wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Samiyya mana itu? Yang tinggi. Wa qala ta'akulillahu wa malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita baca tafsirnya aja ya. Mulai dari yang awal. Qala Syekh Al-Jailani, alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, ayyuhad da'i lil khalqi, wahai orang yang mengajak, lil khalqi, mengajak makhluk, ilal haq, kepada Allah, annallahat, sungguhnya Allah al-mutawahhida, yang
yang diesakan, al-mustaqilla bil uluhiyah, yang berdiri sendiri dengan ketuhanan, wa tasarrufi, dan berdiri sendiri dengan tasarruf, pengaturan. Lahu mulkus samawat, bagi Allah, atau Allah memiliki semua langit-langit minal kainati wal fasidat, dari yang ada atau dari yang rusak, wal ardi, dan bumi, wa ma yatakawwanu 'alaiha, dan sesuatu yang terbuat, yang dibuat oleh Allah di atas bumi. Wa kadza bainahuma min bada'iil kawain, begitu juga di antara keduanya dari makhluk-makhluk yang indah. Yu'adzibu man yasha, di mana Allah taala itu menyiksa orang yang Allah kehendaki, min ahli takalif, dari para mukallafin, orang-orang yang menerima beban, alama sadara anhum minal jaraim, atas kejahatan-kejahatan yang muncul dari mereka, adlan minhu, sebagai keadilan dari Allah. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah ampuni bagi orang yang Allah kehendaki, fadlan minhu, atas karunia Allah. Wallahu, dan Allah al-mutasarrifu, yang bertasarruf, yang mengatur ya, bil istiqlal, dengan kekuasaan yang sendiri, dimiliki dalam milik Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, minal in'am, dari penurunan nikmat, wal intiqam, dan balasan, qadirun, itu adalah zat yang berkuasa, lahul iradat wal ikhtiyar. Allah memiliki iradah dan Allah memiliki pilihan, ikhtiyar. Yaf'alu ma yasha wa yahkum ma yurid, Allah taala berbuat apa yang Allah kehendaki, dan Allah menghukumi apa yang Allah inginkan. Qala Syekh Al-Jilani, qul ya ayyuhal mutahaqqiqu bi maqami syuhud adzati, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, yaitu ayyuhal mutahaqqiq bi maqami syuhud, seseorang yang sudah mencapai maqam syuhudud dzati, al-mukasyif bi wahdatil haq, yang mengkasyaf atau mukasyaf bisa, yang disingkapkan padanya dengan keesaan Allah, duaan, dengan ajakan, sadiron, yang muncul, min lisani martabatika, dari lisan martabat, al-jami'ati, yang mengumpulkan, asyamilati, yang mencakup, di jami'il maratib, kepada semua martabat-martabat. Allahumma, ya Allah, ya malikal mulki, wahai rajanya atau penguasa kerajaan, ay al-mutasarrifu, al-mutasarrifa, yang bertasarruf, yang mengatur, al-mustaqillah, yang tunggal ya, yang apa sendiri, fi madhahiri dzatik, dalam apa, penampakan zatmu, tu'ti kau datangkan, tu'ti kau beri, wa takshifu kau singkapkan, bilutfika, oleh atau dengan kelembutanmu, tu'til mulka kau berikan kerajaan, ay at-tauhid dzati, arti kerajaan itu tauhid zat. Itu amat sama tafsir dalam ini. Ini kan namanya tafsir, ini tafsir, aduh, tafsir sufi tak? Bukan. Jadi ada tafsir itu, ada tafsir bil ma'thur, kemudian ada tafsir isyari, tafsir tafsir ahli sufi, sehingga terkadang ya artinya itu nggak sesuai dengan apa makna lafaz secara tekstual. Nah, di al-mulk ini artinya adalah at-tauhid dzati, tu'til mulka, engkau wahai Allah taala telah memberikan kerajaan, yang arti dari kerajaan ini adalah tauhid dzat, mentauhidkan zat Allah, mantasya, kepada orang yang kau kehendaki, min khawasi madhahiri sifatika wa asma'ik, itu dari orang-orang yang khusus, yang mencapai apa yang, atau yang sudah bertajalli dan melihat penampakan sifat dan asma'nya Allah Ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, watan zi'u, engkau cabut, tamna'u, engkau cegah, tasturu, engkau tutup, biqahrika, dengan sifat qahar,
al-mulka al-madhkur, mulk sama tadi tauhid dzati. Mimman tasya, dari orang yang engkau kehendaki, min awamih, dari orang awamnya manusia. Tatmiman li muqtadayati awsafi jamalika wa jamalik wa jalalik, itu sebagai penyempurnaan atas tuntutan sifat-sifat jamal dan jalal. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan orang yang kau kehendaki, bil usul ila fadai fanaik, dengan usul mencapai kepada lapangan fana. Wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki, wara'a hijab suradiqati jalalik, yaitu di belakang hijab taman-taman sifat jalal atau keagungan. Wabil jumlah, yang intinya adalah biadika, di tanganmu itu, wa kudratika, kudrohmu, kekuasaanmu, sultanik, sama kekuasaanmu, wa masyiatik, kehendakmu, wa iradatik, keinginanmu, biadika al khair, semua kebaikan itu ada di tanganmu, ada di kudrohmu, ada di masyiatik, dan seterusnya. Ay kulluhu, semua kebaikan, al wujud wa dhuhuruhu ala anha'in syatta, wujud yaitu wujud, dan nampaknya wujud itu di beberapa sisi-sisi yang banyak. Innaka bidzatika ala kulli syai'in, dan sungguhnya engkau wahai Allah dengan zat, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, min madhahiri wujudik, dari penampakan wujudmu, qadirun, adalah zat yang maha kuasa, la tantahi kudratuka aslan, dimana kudrohmu itu tidak ada puncaknya atau tidak selesai pada puncak. Min jumlah timaqduratika, dan diantara jumlah hal-hal yang kau kehendaki, bahwa annaka tuliju ay tudkhilu wa tudrijul laila al adama fi suratin nahari ay al wujudi izharan li qudratika wa jamalik. Dan di antara jumlah dari yang kau takdirkan itu adalah kau memasukkan, sama tudkhilu tudriju, sama masukkan al-laila, malam, ay al-adama, malam itu artinya ketiadaan, di suratin nahar, dalam gambaran siang, ay al-wujud, keadaan, dari ketiadaan sampai keadaan, engkau masukkan ketiadaan dalam ada. Idharan li qudratika li jamalik, itu sebagai idhar, menunjukkan, menampakkan kudrohmu dan menampakkan sifat jamal, sifat keindahan. Wa tuliju aidan an-nahara, dan engkau juga memasukkan siang, ay nurul wujud, cahaya wujud, fil laili, dalam malam, ay mishkatil adam, ay mishkatil adam, al-mishkah, lampu ketiadaan, izharun li qudratika wa jalalik, sebagai penunjukan atas kudrohmu dan jalal. Wa tukhrij, dan kau tampakkan, kau keluarkan, tudhir, kau tampakkan al-hayya, sesuatu yang hidup, wal haqqo, dan kebenaran, al haqiqo, yang sebenar-benarnya, ma'aghayati sofaiha, bersamaan dengan puncak kejernihannya, kejernihan sofaiha, wa dhuhuriha, dan nampaknya, madhahir tadi itu madhahir wujud, minal mayyiti, dari ketiadaan, dari yang mati, ayat ala adamil asli alladhi huwa mir'atut ta'ayyunat, itu ketiadaan yang asli, yang dia itu merupakan cermin dari penampakan-penampakan. Wa idzan tukhrijul hayya tukhrijul maita, dan juga kau itu mengeluarkan yang mati, ayat al adam al jamid, al adam ketiadaan, al jamida yang jamid, yang keras, alladzi masyammara yahatal hayati aslan, yang dia itu tidak mencium bau kehidupan sama sekali, bimtida di adlali asmaik, dengan
lebarnya bayangan-bayangan asma'mu wa sifatika alaihi, dan sifat-sifatmu atasnya. Terus al-adam jam minal hayy, dari yang hidup, alladzi la yamutu abadan, dari yang tidak mati sama sekali, wa huwa dzatun, dan itu adalah zat. Wa tarzuqu, dan engkau beri rizki bilutfika, dengan sifat kelembutanmu, mimman tasya, kepada orang yang kau kehendaki, min madzahirika, dari penampakan-penampakanmu, min mawaidi fadlika, dari mawaid mata hidangan-hidangan karuniamu, wa in'amik, dan kenikmatanmu, wa nawali judik, dan karunia kedermawananmu, wa ihsanik, dan kebaikan, bighairi hisab, tanpa ada hitungan, tafaddulan lahum, sebagai karunia bagi mereka, wa pinanan alaihim, sama karunia atas mereka, bila mudhaharati ahadin, tanpa ada perlawanan dari seseorang. Hablana bilutfika min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, berilah kepada kami ya Allah dengan kelembutanmu dari engkau sebagai rahmat, bahwa engkau adalah zat yang maha menurunkan karunia. Surah nabah. Iya footnote-na, iya namanya kalam padil. Ketipannya Pak. Mana produk ukuran muslim. Ini tafsirnya tafsir isyari namanya itu ya. Jadi Qulillahumma malikal mulki ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Nah, di sini disifati dengan ya ayyuhal mutahaqqiq bi maqami syuhudi dzati. Wahai orang yang sudah mencapai makom hakikat, yaitu makom penyaksian zat Allah Ta'ala. Al-mukasyaf bi wahdatil haq, yang beliau itu disingkapkan dengan sifat keesaan Allah Ta'ala. Doaan, dengan katakanlah engkau wahai Nabi Muhammad, dengan ajakan yang muncul dari lisan martabatmu yang sempurna, yang mencakup keseluruhan, ke semua martabat-martabat yang ada, tingkatan-tingkatan yang ada. Katakanlah Allahumma malikal mulki, wahai Allah, wahai zat yang memiliki kerajaan, al-mutasarrif al-mustaqil min madzahiri dzatik, yaitu zat yang mengatur, yang secara mustaqil, yang secara sendiri, yang berdiri sendiri dalam zatnya, dimana kau itu tu'til mulka man tasya, kau memberikan tauhid zatmu kepada orang yang kau inginkan. Itu dari kalangan orang-orang khusus, dimana mereka itu mendapatkan tajalli madzahir, mendapatkan tajalli penampakan-penampakan sifat dan asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa menyaksikan itu. Engkau memberi hal itu tadi, tauhid dzati, kepada orang yang kau kehendaki, dan sebaliknya engkau bisa mencabut, mencegah, menutup tauhid dzati kepada atau dari orang-orang yang kau kehendaki. Artinya orang yang awam nggak bisa itu mencapai makom tauhid dzati, sementara orang yang khawas bisa. Nah, dan itu kenapa ada sebagian orang itu dikasih tauhid dzati, sebagian itu tidak, ya karena tatmimam li muqtadayati awsafi jamalika wa jalalik, ya supaya ada keseimbangan antara sifat jamal dengan jalal, itu antara sifat indah, keindahan Allah, dan keagungan Allah. Ya, artinya kalau berbicara khauf, ya ada roja, ada orang yang selalu takut ke Allah Ta'ala, dan ada orang yang selalu mengharap ke Allah Ta'ala. Gitu. Ada khauf, ada roja, ada jamal, ada jalal. Dan wa tu'izzu man tasya'u
wa tudzillu man tasya. Kau itu wahai zat yang tadi menguasai seluruh alam semesta ini, kau itu memuliakan orang yang kau kehendaki, yaitu dia bisa mencapai lapangan fana kepadamu. Berarti mulia. Orang yang mencapai fana kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa tudzillu man tasya, engkau itu menghinakan orang yang engkau kehendaki. Ya, artinya hina kenapa? Ya karena dia dihijab dari sifat jalalnya Allah Ta'ala, atau dia dicegah untuk usul kepada lapangan fananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa ini kan dalam sirrul jalil ini dipakai doa ini. Dipakai, bahkan ada sholat, dipakai sholat hajat, sirrul jalil. Ada itu? Ada. Fungsinya apa? Itu wara hijabi surul qad. Jadi sampai tentunya iwan putaran. Nah, al-mulka sini ditafsirkan itu bukan lagi sebuah kerajaan kaumiyah ataupun tapi yang dikatakan oleh Tuhan muluk di sini adalah tauhid dan ini bukan kerajaan yang sifatnya ini ya apa materi, apa ini? duniawi. Bukan. Ya tadi karena tafsirnya tafsir isyari, bukan tafsir ma'thur misalnya. Tafsir bil ma'thur itu kan berarti tafsir yang ditafsirkan sama-sama dengan ayat atau sama-sama dengan hadis atau dengan kalam sahabat, itu athar ya, athar sahabat atau athar tabi'in. Atau tafsir yang birro'i yang biasanya ahlul kalam itu enggak. Nah, tapi di sini tafsirnya adalah tafsir isyari, artinya penafsiran yang ada di sini itu jauh dari dalalah atau makna lafaz secara tekstual. Biasanya gitu. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang diberikan kerajaan tauhid. Iya, orang yang dihinakan oleh Allah itu adalah yang dijauhkan dari tauhid dan tauhid. Walaupun dia menguasai ilmu ya. Iya. Allah. Ini bukan walaupun menguasai ilmu ya. Ini bukan sekedar pengetahuan. Hina dalam pandangan. Ya. Wabil jumlah biadika, ya intisarinya adalah semua kebaikan, biadikal khair, semua kebaikan, ya al-wujud wa duhuru, itu yang berupa wujud, terus nampaknya wujud, berada di arah atau sisi manapun, semua kebaikan yang berwujud itu dan nampaknya wujud itu ada di tangan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, kekuatan Allah Ta'ala, keinginan Allah Ta'ala, dan iradahnya Allah Ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, di mana kudrahmu itu tidak ada puncaknya atau tidak ada ujungnya. Nyempit ilmu Allah. Tidak ada ujungnya. Nah, pada bagian yang kedua ini setelahnya itu ya. Oke, kita baca dulu. Wa min jumlati maqduratika, dan diantara jumlah dari kekuasaanmu bahwa engkau itu dapat memasukkan malam dalam siang, memasukkan ketiadaan dalam ada, memasukkan ketiadaan, memasukkan adam dalam wujud. Ini rada falsafatul wujud itu ya, wujud hakiki. Jadi Allah Ta'ala dapat, atau Allah Ta'ala itu memasukkan ketiadaan
dalam ada dalam tiada. Dan sebaliknya, wa tulijun nahara fil lail, memasukkan cahaya wujud kepada wadah atau lampu ketiadaan. Ya, antara itu manusia dengan Allah. Ketika sifat manusia itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melebur sirna di dalam cinta Allah, berarti dia dari ketiadaan menuju ke ada, dan memasukkan ketiadaan ke ada. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, dan memasukkan yang wujud, memasukkan yang ada kepada tiada, memasukkan cinta Allah ke dalam manusia yang tiada. Ya, artinya itu adalah falsafah wujud, di mana seorang manusia itu ketika dia sudah mencapai makom fana, makom sirna, makom cinta Allah Ta'ala yang sangat tinggi, maka dalam kerohaniannya tidak ada lagi kecuali wujudnya Allah. Betul. Miskatil Adam, lampu-lampu ketiadaan. Seakan-akan malam itu diibaratkan gelap. Malam kan gelap. Gelap itu ya tiada. Idharon biqudrati wa jalali wa tukhrijul hayya Minal may, minal mayt, dan engkau tampakkan yang hidup, wal haq al haqiq, dan kebenaran yang sebenar-benarnya, ma'aghayat safaiha, dengan puncaknya, dengan puncak kejernihan itu, wa duhuriha, dan duhurul ghayah minal mayit, dari ketiadaan yang asli. Jadi mayit ini merupakan mir'atut ta'ayyunat, adalah cermin dari sesuatu yang nampak. Ya, kalau apa tuh di mana Ibn Arabi itu kan manusia itu diibaratkan seperti cermin, di mana ketika cerminnya kotor, ya dia nggak bisa dipakai. Artinya dia tidak akan bisa melihat tajalli dari asma af'alnya Allah Subhanahu wa taala, asma af'al dat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kotor, tapi kalau bersih bisa. Nah, mayit ini, yang manusia yang disifati dengan mayit di sini itu adalah al-adamul asli, ketiadaan yang asli. Wa idzan tukhrijul mayyita il adamul jamid alladhi masyama raihatal hayati aslan bimtidadi adlali asma'ika wa sifatika alaihi minal hayy minal ladzi la yamutu abadan wa huwa dzatu. Begitu juga sebaliknya, Allah taala mengeluarkan atau menampakkan yang mati dari yang hidup. Yang mati artinya al-adamul jamid, ketiadaan, al-jamid yang keras, yang kaku, yang dia itu tidak menghirup bau kehidupan sama sekali. Dan dengan apa? Ya. Macam roh. Tidak adalah li asma'ik, dengan melebarnya atau memanjangnya bayangan-bayangan asma dan sifatmu kepada ketiadaan tadi. Dan ketiadaan itu aslinya atau dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari yang maha ada, yang selama-lamanya tidak akan mati. Itu. Artinya ini adalah sedikit banyak itu merupakan apa ya? Katakanlah penafsiran dari wahdatul wujud itu sendiri, di mana dalam syuhud, dalam kerohaniannya dia menyaksikan bahwa dirinya dengan Allah Ta'ala itu adalah satu. Artinya manusia yang memiliki akhlaknya Tuhan, memiliki akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia melihat segala sesuatu itu adalah Tuhan.
melihat segala sesuatu itu adalah tajalli atau penampakan dari Tuhan itu sendiri. Gitu. Dia melihat dirinya. Yang dilihat itu bukan dirinya, karena dirinya kan tiada. Sehingga yang dia melihat dirinya ini merupakan apa? Tajalli dari sifat-sifat Tuhan, dari af'alnya Tuhan dan seterusnya. Kalau sudah bisa mengaplikasikan, Wah iya dong. kalau belum, Oh belum, nggak bisa ngacak. Yes ya. Batal sukuman tasya'u bi ghairi hisab. harus dokumentasi. Batal sukuman tasya'u Bro, makarunya ya. Bismillah. Ini Bapak Ruta. baru Ya. Jadi kalau di kalangan sufi itu penafsiran yang seperti ini tuh udah umum. Artinya gini, ini kan membahas tentang Adam. Adam wujud masuk ke Adam, Adam masuk ke wujud. Itu rata-rata sebenarnya. Jadi karena yang dibahas itu adalah mana ya, kesirnaan dirinya dalam cinta Allah. Ya maka yang dibahas itu ya hal-hal yang modelnya seperti ini. ada Betul. Dan itu tidak hanya dimulai dari siapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, bukan. Itu mulai dari generasi awal pun sudah ada. Mulai dari Abu Yazid Al-Bustami, gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi kan, Syekh Junaid Al-Baghdadinya sendiri, kemudian ada Al-Khalas, banyak itu dari kalangan ahli sufi yang memiliki pemahaman seperti itu. Wajar karena memang satu antena gitu kan, satu parabola, satu frekuensi. Berapa menit bro? Oke lanjut, bismillahirrahmanirrahim. An-Nur Sadsun, cahaya yang ke 66. La tatlubanna minallahi ta'ala syai'an siwal maghfirati lidzunub as-salifah. Fil amr, dalam tentang perintah, bitolabil maghfirah, meminta ampunan, wal ismah, penjagaan, wa taufiq wa ridho wa sabri, kesabaran, minallahi ta'ala, dari Allah. Kata beliau, la tatlubanna minallahi syai'an siwal maghfirati lidzunub, janganlah engkau meminta, sungguh ini la tatlubanna, sungguh jangan engkau minta dari Allah Ta'ala sesuatu selain ampunan dari dosa yang terdahulu, wal ismata minha fil ayyamil atiyatil lahiqah, dan penjagaan atas atau dari dosa-dosa itu di hari-hari yang akan datang, al-lahiqah, yang mendatang. Wa taufiqi li husni ta'ah wa imtithalil amri wal intiha'in nawahi, dan taufik untuk memperbaiki ketaatan, taufik untuk melaksanakan perintah, wal taufik untuk selesai dari larangan-larangan, taufik untuk ridho dengan pahitnya takdir Allah, wasabri ala syada'idil bala, dan kesabaran atas beratnya ujian, wasyukri ala jazilin na'ma'i wal ata', dan bersyukur atas taufik untuk bersyukur atas besarnya kenikmatan dan pemberian, dan taufik atas atau untuk kewafatan dengan penutup yang baik. Walluhuqi bil anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan bergabung
dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka lah adalah teman yang terbaik. Nah, ini nih garis bawahi. Ini yang Wow. garis bawahi. Wow, Wow banget ini, gue banget ini. Gede banget ini. Nah, kata Tuan Syekh ini yang perlu digarisbawahi, wala tatlub minhu dunya wala kashfal faqri wal bala'i ilal ghina wal afi. Dan janganlah engkau itu meminta dunia dari Allah, meminta engkau disingkapkan dari kefakiran atau disingkapkan dari ujian kepada kondisi kaya dan sehat, kaya dan selamat. Tetapi balir ridho bima qasama wa dabbar, tapi mintalah engkau ridho dari Allah dari apa yang Allah bagi dan apa yang Allah atur. Subhanallah. Nih apa ini ya, sindirannya luar biasa nih ya. Nuklir ya. Dia ngomongnya itu enggak Nggak langsung to the point. to the point. Dia ini bikin apa ya, bikin barat gini, bikin dia terlena dulu dalam kepala. Ini namanya hipnoterapi. Setelah dia masuk baru nuklirnya. Wala tatlub min dunya kasfal faqri. Terus Was'alhul hifdzad daim. Mintalah kita kepada Allah meminta penjagaan yang langgeng, yang abadi. Alama aqamaka fihi, atas posisi yang sudah Allah Ta'ala posisikan, tempatkan di dalam wa'ahalak sama Allah Ta'ala posisikan diri kita di dalam tempat itu. Wabtalaka, dan atas posisi yang Allah menguji kita di sini. Sampai ila an yanqulaka minhu ila ghairihi wa diddih, sampai Allah Ta'ala itu memindahkan kita dari posisi tadi kepada posisi yang lain ataupun lawan dari posisi yang pertama. Kan erat kaitannya dengan tadi itu, kullu yaumin huwa fi syan. Setiap kondisi, setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap nafas. dan jangan meminta Allah kita memindahkan posisi kita ya. Iya, Biarkan aja Allah memposisikan kita ya. Malah yang dipinta itu adalah hifzunnya, iya, penjagaannya. iya. Alama aqamaka bihi wa halak wabtalaka. Sampai mana? Ila ayyumkilaka minhu, sampai pada saatnya Allah memindahkanmu minhu. Min ini dari posisi mana? Ya, Dari ma aqamaka dari ma aqamaka ila ghairi ma aqamaka wa didihi. wadidi sama aqamaka. Sam. Mana nih? Sekagok amat jam 5 mepet. Dan dari tadi besok baiklah. Dan itulah Allah belum takdirkan kita, Bim. Justru itu. Nah itu sesuai ya, dengan apa? Ya, ini lebih terang. Nah, dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi tadi baita, dimana ketika beliau membahas tentang pas hikmatin milkiyah di kalimatin lutiyah, beliau membahas wa ma bu'itsa nabiyyun illa ba'da tamamil arba'in wa huwa zamanu akhdhihi bin naqs wa dha'f. Itulah rahasianya, artinya di sini sebelum sana, sebelum pindah ya. Tuan Syekh memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah yaitu penjagaan yang abadi kan. Dimana penjagaan yang abadi ini Allah selalu menjaga kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Jadi bukan kita yang menjaga tapi Allah yang menjaga. Sehingga nilai yang bisa diambil dari sini adalah kita itu pasrah kan ya. Iya.
Kita itu pasrah. Nah ini yang saya cari. Nah, Apa sih definisi tawakal itu? Doanya banyak kan? iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah. Tawakal. Kayak gitu kan. Tuh. Oke. Ini penjernihan kerohaniannya kemana pengaplikasiannya? Yang ada apakah pemasaran secara yang timbul dari hawa nafsu ataupun dari keriduan itu sendiri terhadap apa yang telah Allah bagikan buat kita. Nah, di sini jelas. Jadi kepasrahan kepada Allah itu tidak meminta dunia, tidak juga minta dibebaskan dari kefakiran, dipindahkan juga ke alam kekayaan, tidak minta sehat, dan juga tidak minta penyakit, tidak juga minta apa, tapi yang dipinta kepada Allah adalah penjagaan yang langgeng dari sesuatu yang Allah kodokkan, yang Allah berikan kepada kita, dijaga oleh Allah. Biarkan ikhtiar Allah yang mengatur kita gitu kan. Betul. Bukan ikhtiar kita gitu. Ini maksudnya doa. Jadi bro, kalau ngedoa terus aja ngedoa. Tapi bukan berarti memaksakan Allah untuk memindahkan irodah Allah kepada irodah yang kita inginkan. Itu salah bro. Nah, makanya di sini Kau paham sekarang? dijelaskan lebih ini kayak ya. Lebih detail lah ya. Oke. Enak. Aku jadi hal. Segitu, Ben. Kan tadi sedikit saya bahas. Tapi ini juga bro merupakan irodah Allah bro. Jadi nabi itu mayoritas. Para nabi diangkat oleh Allah Ta'ala ketika umur mereka itu 40 tahun, ya kan? Wa ma bu'itsa nabiyyun illa ba'da tamamil arba'in, kecuali setelah sempurna umur 40. Jawabkan ya bro. Iya mantap. Jadi beliau ini 40 itu zamanu akhdihi fin naqs wa dha'f. Ini 40 tahun itu mulai lemah, mulai berkurang. Segala-galanya itu mah. Kekuatan kan berkurang. Kegantengan berkurang. Ya, keriput pasti. Keriput ya kan. Terus Kalau gua enggak sih. terus jenggot, rambut mulai memutih kan. Ya kan? Maka nidzalika yatlubu himmatan mu'athirah. Padahal ini menceritakan Nabi Lut. Padahal waktu itu beliau itu menginginkan Himmah kesemangatan yang mu'athir. kuat, berpengaruh, memiliki pengaruh yang efek yang besar. Nah terus kalau ada yang bertanya fa in qulta wa ma yamna'uhu 'anil himmatil mu'athirah wa hiya mawjudatun bisadiqin anil adba. Apa sih yang membuat Nabi Lut ini tidak mau mengejar himmah, kesemangatan yang tinggi, sementara kesemangatan yang tinggi itu ada di kalangan para salik, orang-orang yang sedang berproses menuju Allah Ta'ala. War rusul aula biha. Sementara para rasul itu lebih berhak untuk memiliki himmah, lebih potensi gitu. nah tuh, Karena ada tanggung jawab. tuh. Nah kata Ibnu Arabi, kulna sodakta, iya kamu benar, ini benar, benar. Tapi ada yang nggak kamu tahu, lakin naqasaka ilmun akhar. Ada ilmu lain yang kurang nggak kau ketahui. Itu apa? Wadzalika annal ma'rifata la tatruku lil himmati tasarrufan. Bahwa kemakrifatan itu tidak membiarkan himmah Hidup aja lah. Nah, himmah tidak ma'rifat itu tidak membiarkan Himmah pribadinya. himmah, kesemangatan pribadinya itu hidup, tidak membiarkan kan. Nah sehingga isinya apa? Isinya ya di sini, membiarkan Allah Ta'ala itu memindahkan dirimu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Fakullama alat ma'rifatuhu naqasa tasarrufuhu bil himmah. Setiap kali kemarifatan seseorang itu semakin tinggi, fakullama alat ma'rifatuhu Qalat alat tinggi, Alat. ala ya'lu uluwan, iya, enggak. Jawabannya naqasa tasarrufuhu bil himmah, sehingga berkurang. Semakin tinggi maka himmahnya semakin bukan himmahnya. Semakin tinggi maka keinginannya itu akan berkurang. Gitu kan?
Kenapa? Ada dua sebab. Wadzalika liwajhain. Ada dua sebab. Yang pertama, litahaqquqihi bimaqamil ubudiyah. Untuk Menegaskan, menancapkan maqam ubudiyah dalam dirinya. Dan dia melihat ila asli khalqihi at-tabi'i. Dia melihat pada asal penciptaan tabiatnya. Yang tabiatnya itu adalah lemah. Otomatis orang yang lemah ngapain merasa kuat? Itu kan? Sehingga dia membiarkan dirinya itu lemah. Yang kedua, ahadiyatul mutasarrifi wal mutasarrafi fihi. Kesatuan antara al-mutasarrif, zat yang mengatur, wal mutasarrifi wal mutasarrifi, dan orang yang diatur. Artinya kan dia sudah pasrah. Otomatis karena dia saking cinta ke Allah Ta'ala, karena dia sudah marifat ini. Ahadul mutasarrif Wal mutasarraf wal fihi. mutasarraf Fihi. manunggal kaulani Gusti. Nah, eta. Sehingga fala yara ala man yursilu himmatahu fayamna'uhu dzalika. Sehingga Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada seseorang yang melepaskan himmahnya, seseorang yang membiarkan himmahnya, tidak mengatur himmahnya, kemudian dicegah oleh Allah. Enggak. Ya, artinya ketika seseorang itu membiarkan kesemangatannya, membiarkan perbuatan Allah mengalir dalam dirinya, otomatis dia kemarifatannya semakin kuat. Artinya makomnya semakin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, disitulah ada seorang muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Syekh Abu Abdullah Ibnu Qaid. Ada Syekh Abu Sa'ud Ibnu Sibil. Itu ditanya oleh seseorang ulama, lima la tatasarraf. Jadi Ibnu Sibil ini adalah seorang muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang menurut Syekh Ibnu Arabi makamnya itu lebih tinggi daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan apa-apa, karena ketika ditelusuri oleh Syekh Ibnu Arabi, makamnya itu nggak ada ujungnya secara kerohanian, makamnya Ibnu Sibil. Tapi kalau makamnya Tuan Syekh itu ada ujungnya. Ini kan pandangan beliau ya, terserah mau percaya mau enggak kan, silahkan baca sendiri gitu kan, ya kan. Saya cuma ngutip ini. Itu sekilas dari Ibnu Sibil ya. Nah, kembali ke kisah. Lima la tatasarraf. Ada seseorang yang namanya Abu Abdullah Ibnu Qaid bertanya kepada beliau, lima la tatasarraf, kenapa sih kamu gak bertasarruf, gak mengatur diri sendiri? Kenapa? Faqala Abu Sa'ud, taraktul haqqa li yatasarrafu bi kama yasha. Saya membiarkan Allah Ta'ala itu mengatur diriku sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi dia Abu Sa'ud sama tadi? Abu Sa'ud Ibnu Sibil. Abu Sa'ud. Abu Sa'ud Sudah bagikan apa? Dia itu sudah tidak memiliki lagi warna, melebur selebur-leburnya, menenggelamkan diri di dalam kemakrifatan kepada Allah. Sehingga biarkanlah Allah yang mentasarufkan diri. Dan dia juga tidak memohon. Iya. Tasaruf itu. Ya. Kemana sih? Tasaruf itu bahasa kerennya apa ya? Mengatur. Wah, nah. Lumrah mengatur. Lebih tinggi lagi. Transaksi. Berkuasa melakukan sesuatu apapun atas izin Allah. Tasarruf, korban, tidak memberikan perubahan lah bahasa kitanya. Iya, tidak merubah, tidak diberikan mandat merubah sesuatu. Kalau Tuhan saya kan bisa merubah sesuatu. Ya, biarkanlah perubahan demi perubahan itu Allah kan saja yang memberikan perubahan-perubahan apapun terhadap dirinya ataupun juga terhadap
orang orang lain. lain. Jadi udah tenggelam di alam panah. Jadi panah lagi dia mah. Udah panah lagi dia. Menguasai, diberikan kekuasaan, Ya. diberikan pengaturan. Iya, Betul. pas ujungnya mengatur. Oke. Jadi intisarinya adalah Syekh Abu Su'ad Ibn Syibil ini, kenapa makom beliau itu begitu tinggi bahkan gak ada ujungnya? Ya tadi, karena dia sudah semakin tinggi ma'rifatnya, maka katakanlah keinginan dirinya itu semakin turun, semakin berkurang. Ketika dia sudah lepaskan itu semua, otomatis dia gimana? Allah Ta'ala seperti gambaran mayat di depan orang yang memandikannya, atau bola di depan orang yang memukulnya, atau bayi di pangkuan ibunya. Terserah ibunya, mau dibunuh, Terserah ibunya. mau dilempar, mau Betul. dibunuh. Ah. Atau yang tukang mandiin mayat, gimana dia membuat balikan, mau dibuang, mau diapain, nah. Tapi secara ada, Hmm. secara tidak ada orang yang memandikan mayat kasar. Nah, tuh, enggak. Nah, gitu. Tidak ada yang memandikan mayat itu kasar. Pasti dengan penuh. Dengan sifat-sifat Allah lah. Dengan sifat-sifatnya. Asman ya. Nggak ada kan orang yang mandi mayat belum pernah dengar kita mandi mayat itu dijejak di depan. Dia seburuk apapun kan. Jadi tempat itu ya. Asma itu Oke. Ada kisah lain lagi yang berkaitan tentang Syahbu. Ya samalah muridnya Tuan Syekh. Ada seorang murid Tuan Syekh yang namanya Syahbu Madian. Beliau itu bertemu dengan Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak ini adalah putranya Syekh Abdul Qadir. Ini disebutkan. Qala ba'dul abdal li Syekh Abdul Razak, qul li Syekh Madian. Salam. Ya Aba Madian. Lima la ya'tasu alaina syai'un wa anta ta'tasu alaikal asya' wa nahnu narghabu fi maqamik wa anta la targhab fi maqamik. Sebagian wali abdal berkata kepada Abdul Razak Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, katakanlah kepada Syekh Abu Madian, wahai Abu Madian, kenapa tidak ada kesulitan yang kau dapatkan sementara kami selalu mendapatkan banyak kesulitan? Kami menginginkan makommu dan kamu tidak menginginkanmu. Nah, padahal wakadzalika kana, begitulah adanya. Maka kauni Abi Madian kana indahu dzalikal maqam wa ghairu. Jadi makomnya wali abdal itu dimiliki oleh Syekh Abu Madian, wa ghairu, dan selain makom itu pun punya, dimiliki juga oleh Abu Madian. Wa nahnu atamu fi maqamil ajzi wa dha'f minhu. Ya, wa ma hadza qala lahu hadzal badal maqal wa hadza min dzalikal qabili aidan. Dan itu juga sama, artinya Syekh Abu Madian ini lebih sempurna daripada wali abdal itu. Ya ibaratnya wali abdal dia itu punya satu makom, kalau Abu Madian itu memiliki banyak makom yang nggak kehitung bahkan. Kalau wali abdal mendapatkan kesulitan, kalau Abu Madian nggak mendapatkan kesulitan setelah ma'rifat. Ya itu sama. Karena Abu Madian membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dirinya. Makanya dalam sebuah hadis, kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan, ma'adri ma yaf'alullahu bi wa bikum wala bikum in attabi'u illa ma yuha
ilayya, dalam sebuah ayat yang menceritakan tentang Rasulullah, ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Saya nggak tahu apa yang akan Allah perbuat padaku dan Allah perbuat kepada kalian. In attabi'u, karena saya tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Mar rasulu yahkumu ma yuha bihi ilaihi ma indahu ghairu dzalika. Di mana Rasul ini hanya melaksanakan hukum yang diwahyukan kepada beliau. Selain itu enggak. Jadi membiarkan Allah Subhanahu wa taala mengatur diri beliau. Sehingga fa in auha bi tasarrufi fihi bi jazmin tasarrafa wa in muni'a imtan fa in khuyira ikhtara tarkat tasawuf illa an yakuna naqisal ma'rifah. Sehingga orang yang ahli ma'rifat itu, atau ini dulu, ketika Nabi itu diberikan wahyu untuk bertasarruf dengan jazm, dengan pasti, ya Rasulullah akan berbuat dengan sendiri. Dia gunakan tasarruf, dia gunakan pilihan, pengaturan itu. Tapi kalau dilarang ya udah imtana. Tapi kalau dipilih, fa in khuyira, ketika Rasulullah diberi pilihan, mau bertasarruf silahkan, mau nggak bertasarruf silahkan, mau mengatur diri sendiri silahkan, mau meninggalkan pengaturan silahkan. Tapi kalau jawaban Rasul tetap ikhtara tarkat tasarruf, beliau tetap memilih untuk membiarkan tasarruf, untuk meninggalkan tasarruf. Dan makam inilah yang dicapai oleh Abu Su'ud Ibnu Sibil atau Abu Madyan Al-Maghribi kono. Makanya beliau Abu Su'ud tadi berkata pada murid-muridnya, innallaha a'tani tasarruf mundu khamsata asyara sanatan wa taraknahu tadarrufan. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan tasarruf, dia menawarkan kepadaku tasarruf, silahkan kamu bebas. Tasarruf dalam arti jadi susu ya. Paeh hidup Jadi emas. jadi emas ya kan. Tapi itu semenjak 15 tahun yang lalu. Watarokna, nggak saya ambil, nggak saya gunakan tasarruf itu, meskipun sudah ditawari oleh oleh Allah Ta'ala. Beliau meniru Rasulullah tadi. Fa in khuyyira ikhtara tarkat tasarruf. Ketika diberi pilihan untuk bertasarruf atau tidak, tetap yang beliau pilih adalah tidak bertasarruf. Dan hadza lisan idlalin, dan ini merupakan lisan atau ungkapan dari kemanjaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, mau tanya. Jumlah para nabi itu kan 124.000. Ya. Wajib diketahui diingkas lagi 313. Kila 315. Kemudian diangkatlah dari sejumlah itu menjadi 25 para nabi para rasul. Oke, kita tidak menceritakan yang sudah bangun. Nah, jumlah nabi dari 1.120.
sempur. Tapi minimal kan ada yang mewakili ajaran Allah itu sampai ke kita. Jika tidak ada mereka, nah tidak ada sabab dong ajaran ini sampai ke kita. Tapi dalam artian Baru aja bro, bikin baru aja. dalam artian juga ada yang memiliki lebih dari di atasnya pun ada lagi juga para nabi, para rasul yang tidak disebutkan, tidak diceritakan kisah-kisah hidupnya, kisi-kisi hidupnya. Kan kayak wali kutub aja lah. Wali kutub, wali ghaus gitu. Kan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu kan selalu ada sampai hari kiamat. Iya. Jumlahnya berapa? Kan nggak tahu. Terus masanya juga berapa tahun, berapa lama juga nggak tahu. Wali tertinggi ini. Ini kalah dari Tuhan. Sebelum Tuhan saya emang nggak ada. Banyak. Nah, terus ketika Tuhan saya hidup sekalipun itu dari umur berapa? Apakah dari kecil? Wah. Sebelumnya itu kan ada Syekh Muhammad Ad-Dabbas kan? Itu wali di masanya waktu itu. Kau akan menjadi pengganti dan engkau akan menjadi penerus dan engkau akan lebih sempurna dari diriku. Ketika umur berapa itu? Kan masih muda, belum. Dan masanya dari tahun berapa ke berapa kan nggak bisa di ini. Misalnya perpindahan tingkat kewalian, wali ghaus itu dari masa ke masa itu pun juga menjadi bahan pertanyaan berapa lama, ya kan? Kemudian penggantinya siapa, ya kan? Terus siapa saja penerusnya dari masa ke masa, kan enggak? Oh, mikiran nugoy bermain kan? Tingkat para nabi dulu yang tingkat. Jadi wajar. Siapa Abu Sa'ud Ibnu Syibli ini nggak terkenal, wajar meskipun makomnya menurut Ibnu Arabi itu lebih tinggi daripada Tuhan saja. Iya, artinya kita tidak begini, tidak ada tidak ada buruk sangka gitu kan. Karena itu baru kelas wali, gitu. Kelas nabi pun gitu kan, yang jumlahnya ribuan itu tidak diceritakan Ya. dan digoibkan oleh Allah. Ini kalau di Fususul Hikam Merdeka ya. terus nggak detail, maksudnya nggak secara vulgar menjelaskan bahwa ini lebih hitam. Tapi kalau di kitab Al-Futuhatul Makkiyah itu dikutip secara real bahwa dia lebih. Artinya baru kita masuk kelas nyontok. Makomnya makom nyontok. Jadi jangan dulu sombong bro gitu ya, baru jadi ustadz kiai, baru jadi kiai Kampung. ini kan ngaji langit. Ya jadi kiai langit, itu ngetai. Jadi kiai langit. Iya. Nabi aja makomnya nggak diceritain. Ini coba kalau ngomong begini, ya kita fanatisme terhadap Tuhan saya gitu. Ketika kita dihujat, lu jangan dulu sombong, di atas kewalian Tuhan itu masih ada. Kan kaget bisa jadi perang itu, bisa jadi debat usir itu. Betul. Sementara di setiap tarekat, katakanlah mulai dari Sajiliyah, kemudian Naqsabandiyah, kemudian Fatoriyah, ataupun tarekat-tarekat yang lain itu mengklaim gitu ya, kan, bahwa wali tertinggi itu ya pendiri tarekat itu. Gitu. Sehingga di situ ketika masing-masing dari pengikut tarekat tidak memiliki jiwa yang baik, Iya, jiwa yang merdeka. jiwa yang merdeka, yang lepas, Saya pernah mengalami itu. pasti akan jadi ini gesekan antara Ya. satu tarekat dengan tarekat yang lain. Apalagi kan di pas para habaib yang al-alim al-alama musul segala macam itu nama para habaib itu kan. Sementara kita juga saya jadi bingung jadi kenapa di kalangan para habaib itu nama Tuhan saya itu seperti disamarkan. Seakan-akan mereka lebih menjas golongan-golongan mereka yang musul alam segala macam gitu kan. Dia pernah mengalami kebingungan. Lalu
kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita bersandar? Ketika melihat juga manakib-manakib mereka juga luar biasa. Iya. Belum lagi juga terdapat Satori pas Satari. Mereka mengatakan juga ini adalah wali yang tertinggi. Baru kejawab sekarang. Ya karena semua pemimpin tarikat tentunya ada hak sinak mengalami, memuji karya dia sendiri. Masa kita kan lucu. Jadi itu kan wajar-wajar aja terjadi. Dan namanya pengikut kan belum tentu mereka lebih tinggi dari guru. Iya. Nah, ya kan? Sehingga yang bisa mengukur itu kan harusnya yang lebih tinggi dong. Si ini lebih ini dari ini. Si ini lebih tinggi dari ini, si ini lebih rendah dari ini. Artinya pada saat kita melihat perbedaan itu, udah cukup kita tersenyum, amin awatona wa tawakalna gitu kan. Oh iya. Inilah makom yang Allah berikan kepada hamba. Begitu luas ilmu Allah. Jadi kemerdekaan di dalam kerohanian kan terasa. Ketimbang kita fanatisme seakan-akan makom kita ataupun makom guru kita ataupun itu seperti lebih tertinggi, seakan-akan Allah dengan dirinya aja, tidak dengan yang lain. Maksud saya ternyata kan banyak. Belum lagi yang meningkat pada kita para nabi yang tidak disebutkan tadi, yang jumlahnya ribuan itu. Mereka tidak menceritakan dirinya dan tidak ada sejarawan yang menceritakan itu, ditenggelamkan di alam. Loh, kalau mau seripat tinggi-tinggi gitu. Juga kan enggak ibaratnya kalau tuan saya gitu. Beliau kan ngaklaim juga saya ini adalah wali tertinggi dan sampai hari kiamat itu kan enggak juga gitu. Enggak juga gitu. Meskipun ada ya perlu ditelusuri gitu kan, ini kutipan dari siapa. Kadang-kadang jadi pertanyaannya lebih, kalau jumlah para nabi aja 140.000 begitu banyak di dunia yang terhitung itu yang terhitung ya, mungkin yang tidak terhitungnya pasti ada. Yang wajib diketahui 25 itu dirakit daripada 315 aja nggak lengkap. 315 aja nggak lengkap, nggak tahu. Makom mereka bukan wali plus. Lalu kalau kita ingin bertemu sejarah di mana makomnya, nggak ada keterangan yang jelas. Timbul pertanyaan, adakah di Nusantara? Baik itu di Jawa ataupun di Kalimantan ataupun di mana? Kalau berbicara Banten nih ya, oh di situ di Pasir Angin ayah karena Nabi Naon gitu, Nabi Tijan gitu. Nah ini tuh terkait tentang ini ya, kepasrahan diri atau ridho atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. ya dulu makin terasa bodoh. Makin terasa. Jadi maksud saya bukan berarti enggak aja nggak ada apa-apa, bukan, semakin terasa. Semakin terasa banget bodohnya. Kecewa lagi aja ke sini. Kita lanjut. Positif ya. Di annaka, karena engkau. Di annaka la ta'lamul khaira fi ayyihima, fil faqri aw fil ghina, fil bala'i aw fil afiyah. Ya, karena kau nggak tahu mana yang terbaik antara kefakiran atau kekayaan, antara ujian atau kesehatan. Nggak tahu. Hanya Allah ya. Hanya Allah ya. Baik, ini kan gue banget nih dalam kondisi saya kekinian nih. Ya, udah nggak usah ceritain lagi kan pokok masalahnya. Ada deh, gua udah biar Allah yang memiliki. Pasti. Karena kita juga nggak tahu mana yang terbaik buat kita itu. Biarkanlah dia berjalan, laksana berjalannya air. Biar aja bergelombang, laksana bergelombangnya lautan. Wah sih. Ya, terus. Tawa angka ilmal asya'i wa tafarradahu bi masalihiha wa maqasidiha. Di mana Allah Ta'ala lah yang melipat ilmu tentang segala sesuatu dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kemaslahatan dan kemaslahatan, kerusakan-kerusakan dari asya. Di mana Allah Ta'ala yang melipat ilmu tentang segala sesuatu dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kemaslahatan dan kemaslahatan, kerusakan-kerusakan dari asya. Di mana Allah Ta'ala yang melipat ilmu tentang segala sesuatu dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kemaslahatan dan kemaslahatan, kerusakan-kerusakan dari asya.
Sehingga para wali-walinya Allah Ta'ala itu pun hanya diberi kisi-kisi. Seperti yang terjadi pada tadi Muhammad Dambas tadi itu. Dia diberi kisi-kisi oleh Allah Ta'ala, ketika si fulan melakukan perjalanan maka dia akan celaka. Ternyata si fulan ini datang ke Tuan Syekh, didoakan 70 kali, yang akhirnya selamat dan dipindahkanlah itu dari alamnya ke alamnya. Ya. Walihada waradan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. La ubali ala ayyi halin tusbih. Saya tidak peduli keadaan apa yang mendatangi saya ketika saya masuk pada pagi hari. Alama akrah atau alama uhid, atas apa yang aku benci atau yang aku suka. Yani la adri al khairu fi ayyihima, karena saya nggak tahu mana yang terbaik dalam keduanya. Qala dzalika komentar yang ya. Qala dzalika ridwanullah alaihi bi husni ridahu bi tadbirillah wa tuma'ninati ila ikhtiyarihi wa qada'i. Hal itu diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena bagusnya keridhaan beliau atas ridhonya beliau kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tenang, tumaknina, anteng kepada pilihan Allah dan kepada takdir Allah. Ya, kutiba alaihim dalam sebuah ayat, peperangan itu kutiba alaihimul qital, peperangan itu diwajibkan atas kalian, sementara wa huwa kurhul lakum, sementara peperangan itu adalah hal yang kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan semoga dan barangkali kalian itu membenci sesuatu sementara yang kalian benci adalah yang terbaik. Dan bisa jadi apa wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi apa yang kalian suka itu adalah syarrul lakum wa huwa syarrul lakum, itu adalah yang kalian adalah yang terburuk untuk kalian. Wallahu ya'lam antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kalian enggak tahu. Sehingga pun alahan. Jadilah engkau pada posisi ini. Artinya yang suka yang kita suka, yang kita benci biasa baik. Udah biasa aja, itu yang susah bro. Kun ala hada. Gitu. Jadilah kau kondisi terkini gitu. Nah. Susah ya. Ya ada. Nah, sabar. Nah, Itu harus bisa ditanamkan. justru itu yang kita terpengaruh oleh iklan-iklan itu. Nggak usah istri dulu. Saya aja dulu nih. Kita kan terhipnotis gitu kan. Terbawa arus gelombang itu. Tidak kun ala makanak, kun ala makanik. Tidak subut gitu kan. Dengan keberadaan Allah yang akan mengatur kita. Kita terbawa oleh kisi-kisi. Gitu. Kita terbawa oleh pengaruh itu. Kayak silat juga kan, ketika kita ditonjok lalu kita melawan, maka terjadi sebuah perlawan, tentunya juga memakai tenaga, tapi akan tidak ada ujungnya, tidak ada pengaruhnya pada saat kita tidak terpengaruh dengan tonjokan itu. Malah yang ada, yang menonjok akan kalah oleh apa namanya? Oleh kesadaran tingkat tinggi. Ya tonjok, udah deketin itu. Tapi dibalik semua itu, nuklir nanti yang terjadi, menghancurkan lawan. Nah ini kondisi seperti ini yang gak susah. Kayak saya nih, 3 hari lagi belum ada. Kan jika tidak ngaji ini, bahaya memang. Kisi-kisi itulah yang mengantarkan kita kepada kemusyrikan kepada Allah. Iklan tadi. Iklan tadi, saya minta tolong. Tadi tidak dapat apa. Akhirnya kita menjas. Kabar Allah tak hiji, wah. Tuhan. Tuhan kan? Tuhan.
Yang hancur bukan kalian, Diri sendiri. diri sendiri. Begitu juga pada saat ada istri, ada anak, yang hancur bukan istri. Benar nggak? Benar lah. Yang hancur bukan kita, bukan orang lain, diri kita sendiri. Ngapain kita terpengaruh? Pun Allah. Ila anyazulah hawa. Nah, itu. hawa nafsumu itu Hancur. lenyap. Batangkas kira nafsu kadang nafsumu rusak, hancur ya. Sah. Sehingga fatakunu dzalilatan, maka nafsumu itu menjadi Hina. hina atau menjadi Lemah. tunduk, banyak tunduk. Maglubah kalah, tabiatan maka nafsumu yang mengikutimu. Ini kan sedikitnya kemarin udah kita bahas tuh, dimana antara jasad dengan ruh. Ruh itu, jasad itu yang mengikuti ruh, bukan ruh yang mengikuti. Iya. Boleh sok pohon ya. Jadi jasad yang mengikuti ruh ya. Iya, iya kan? Jasad yang mengikuti ruh, bukan. Jasad yang mengikuti ruh, bukan jasad, bukan ruh ya. Sehingga semata dulu masalahnya, semata dulu irodah kita wa amanika, hilanglah irodahmu, angan-anganmu, watak wujud akwan dan alam semesta keluar dari kalau ya kalau qalbi kasih untuk Allah tidak ada sedikit sesuatu lain. Sayang tadi qalbuka bi hubbillah, sehingga hatimu dengan cinta Allah, lekas cukup iradah kita lebih, dan iradahmu jujur untuk mencari Allah. Saya ridho ilaikan iradah amrik kalau bisa dunia wujud dunia kan, sehingga iradah datang kepada atas cinta untuk meminta kepentingan dari duniawi, sehingga di waktu ini sebenarnya tas'aluhu bidzalika, bolehkah kita meminta kepentingan dunia mumtasilan li amrih atas dasar melaksanakan cinta wa muwafaqah, setuju terhadap Allah. In aqtaka syakarta, ketika Allah Ta'ala memberimu engkau bersyukur padanya, kalau bertanya dan kau gunakan pemberian. Wa in mana kalam kata sakat alaihi azza wa jalla, ketika kau dicegah dari sifat ibadah, bersyukur pada Allah, malam tatabayyar alaihi sifat ibadah, dan kondisi itu tidak membuatmu berubah pada Allah. Subscribe